Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Para jamaah, alhamdulillah, siang hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita masih tentang bersuci. Pertemuan terakhir kita membahas apa kemarin? Mandi. Sekarang kita lanjutkan tentang berwudu, yang termasuk kategori rangkaian bersuci. Wudu menurut makna lugawi, makna bahasa, artinya bersih atau baik. Adapun menurut istilah adalah menggunakan air pada bagian tertentu tubuh kita disertai dengan niat. Ini makna istilah namanya. Menggunakan air pada bagian tertentu pada tubuh kita dengan disertai niat. Manakala tidak hadir niat, maka tidak memenuhi persyaratan sebagai wudu. Adapun hukum melakukan wudu adalah berhukum wajib atau fardu bagi orang yang berhadas kecil serta hendak melakukan sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Adapun bagi orang yang hendak berzikir, maka hukum berwudu adalah sunnah. Jadi hukum itu kadang mengikuti, hukum itu terkadang mengikuti. Panjenengan kok gak ono gawene wudu, yo gak arep sholat, yo gak arep maca Quran terus berwudu, maka hukum wudunya itu sunnah. Apakah begitu itu disunahkan? Iya. Ini dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan, dum ala toharoh yuwasi alaikar rizqa. Senantiasalah dalam keadaan suci, maka Allah akan melapangkan rizkimu. Jadi kalau kita itu dalam keadaan suci, berusaha terus suci, maka Allah akan melapangkan rizki kita. Rizkinya lapang, bukan banyak. Jadi rizki yang banyak dan rizki yang lapang itu berbeda. Ada kalanya orang itu diberi rizki yang banyak tapi rupek. Apa rupek itu? Sempit. Rezekinya banyak tapi sempit. Artinya penggunaannya tidak bisa maksimal. Ada orang itu rezekinya sedikit tapi lapang. Tiga ngene kena ngono kena. Itu memang ajaib rezeki itu. Kapan-kapan lah kita bahas itu, insya Allah. Baik. Adapun perangkat berwudu, maka harus menggunakan air yang suci dan mensucikan, sebagaimana diterangkan pada bab bersuci di awal. Menggunakan air tohir mutohir, air suci dan mensucikan. Adapun perkara yang mewajibkan adalah segala hal yang menjadikan hadas kecil. Sesuatu yang menjadikan kita wajib berwudu adalah segala hal yang menyebabkan hadas kecil. Sudah diterangkan di pertemuan yang lalu, manakala kita akan melakukan ibadah yang menjadi syarat untuk bersuci. Contohnya sholat. Dan baik, ini insya Allah sudah kita pahami lah. Kita akan mengulang kembali tentang rukunnya wudu. Nah, rukun itu makna lugawi, makna bahasa itu artinya tiang, cagak. Jadi arkanul islami, cagak Islam itu khamsatun 5. Rukun itu makna asalnya cagak. Jadi, artinya sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi iman ada rukunnya iman, Islam ada rukunnya Islam, sholat ada rukunnya sholat, wudu ada rukunnya wudu. Maka ini hal pokok yang tidak boleh kita tinggalkan.
Manakala kita tinggalkan maka tidak menjadi sah perbuatan kita. Tapi kalau barang sunnah kita tinggalkan tetap sah hukumnya, kan begitu kan? Nah, jadi kita harus perhatikan dulu, jangan sampai kita mengejar yang sunnah meninggalkan yang wajib, itu aneh namanya. Jadi sholat yang perlu bukan hanya sholat, semua bentuk ibadah perhatikan yang wajib dulu, yang menjadi rukun dulu, karena itu tidak boleh kita tinggalkan. Baru kita tambahkan dengan yang sunnah. Yang sunnah itu kita lakukan semampu kita. Jadi jangan sampai kita mengejar perkara sunnah meninggalkan sesuatu yang wajib. Baik. Adapun rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adanya niat. Jelas ini. Jadi innamal a'malu binniyat. Semua amal itu menjadi tidak sah tanpa hadirnya niat. Maka harus dengan niat. Adapun lafadznya niat, kalimatnya niat, bisa menggunakan nawaitul wudu alirafil hadasil fardhan lillahi ta'ala. Boleh. Ditambahi lirafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Boleh. Jadi lafadznya itu macam-macam. Jadi silahkan dipilih lah, silahkan dipilih. Adapun yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah ini menjadi rukun, artinya sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, sesuatu yang wajib. Adapun mana yang dimaksud dengan wajah, lah ini yang perlu kita bahas. Untuk ukuran panjang adalah anggota zahir antara tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, termasuk pula di dalamnya jenggot. Jadi jenggot itu termasuk di bawah dagu. Jadi ukuran panjang adalah tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, termasuk di dalamnya jenggot. Kita kembangkan lagi. Lah nek ternyata tumbuhnya kepala itu sampai sebelah sini, Pak. Kan mungkin juga gitu. Atau mungkin lebih dari itu. Bagaimana membasuh kepalanya? Yang dimaksud adalah umumnya tempat tumbuhnya rambut secara umumnya. Sudah. Adapun untuk ukuran lebar adalah anggota zahir di antara dua telinga. Nek wong Jawa nyebutnya ati-ati, apa ati-ati? Ini rambut yang berada di sebelah telinga itu batas akhir yang harus kena. Saya praktekkan supaya lebih mudah. Jadi untuk berwudu itu seandainya kita mengambil air, perhatikan jari tangan saya, mengambil air, kemudian kita basuhkan ke wajah kita. Cara membasuhnya begini, dari atas ditarik ke bawah, perhatikan jempolnya, ditarik ke bawah, jempolnya, wah ini gimana ya, nyantol ya. Perhatikan ke bawah, jempolnya melewati tepat pinggir telinga, ditarik ke bawah, adapun jari tengahnya masuk di antara apa ini namanya, hidung, jempolnya ke bawah dagu, jadi langsung sekali jalan sudah kena semua. Jadi air dari atas ditarik ke bawah, jempolnya ke bawah kan ya. Jadi cara membasuh wajah seperti ini. Bagaimana dengan membasuh wajah yang seperti ini, Pak? Apakah boleh? Boleh. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Tetapi dikhawatirkan beberapa titik tidak terkena. Jadi tapi kalau dari atas ke bawah, memang sunahnya dari atas ke bawah. Ditarik ke bawah. Jempolnya melewati bawah dagu.
Sudah. Maka ini insya Allah semua bagian yang ada di wajah terkena. Oke. Semua bagian yang ada di wajah terbasuh. Maksudnya terbasuh. Baik. Kemudian membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Disunahkan dari ujung jari. Namanya keran. Bukan sikut dulu begini, tapi ujung dulu. Gini, kalau pakai air keran. Kalau pakai jedingan, apa jedingan itu? Nah, kemudian cara berwudunya dikobok. Apa dikobok itu? Maka langsung saja masukkan dari ujung jari, digerakkan 3 kali. Ini sudah 3 kali. Dimasukkan sampai siku, digerakkan. Ini sudah 3 kali namanya. Sudah tiga kali. Kemudian tangan kiri 3 kali. Begitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Mashu ba'dur ra'si, kalimatnya begitu. Mengusap sebagian rambut, ada kata membasuh, ada kata memusap. Ada kata membasuh, ada kata mengusap, itu berbeda. Bila mana menggunakan kata membasuh wajah, maka di tangan kita harus ada airnya. Harus ada airnya. Bila kata mengusap, maka tidak perlu di tangan kita ada, gak perlu diadai banyune, gitu maksudnya. Jadi cukup tangannya terkena air, diusapkan pada kepala. Minimal 1 helai rambut. Minimal. Jadi kalau ada orang berwudu, berwudunya cukup mengusap begini saja, jangan disalahkan. Itu sah juga. Tapi kok ya medit men. Ya mungkin kira-kira karena rambutnya sudah dikasih minyak gitu mungkin ya, sehingga yang diusap hanya sebelah sini saja. Apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Sah. Mashu ba'du ra'si, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Sampai kedua mata kaki. Ini insya Allah sudah dipahami lah. Yang keenam, tertib. Tertib itu artinya berurutan. Tidak boleh dibolak-balik. Aku tak sikil si ai, si raing kongko, tidak boleh. Jadi harus berurutan. Walaupun tidak mualah. Mualah itu bersambung. Bersambung itu menjadi sunnah saja. Contoh begini. Panjenengan wudu, ketika akan membasuh kaki kelingan. Dompetnya keri nang jeding. Melayu. Melbu jeding goleki dompet, ketemu, melanjutkan wudunya, dilanjutkan membasuh kaki, boleh. Karena mualah itu nuli-nuli, bersambung, itu hukumnya sunnah. Sudah. Panjenengan wudu, tengah-tengah wudu ketika akan membasuh kaki, golek ciduke gak ono, metu sik golek tuku ciduk, boleh. Tidak masalah itu. Boleh. Walaupun tidak melakukan kesunahan. Lah, yang paling banyak terjadi pelanggaran pertama ketika membasuh tangan sampai dengan siku. Biasane nun sewu, biasane ibu-ibu ketika berwudu pakai lengan panjang, nekuke lengan iki gak emot. Loh, kayak saya gini. Nah, ini kan kesulitan. Sehingga membasuh sampai dengan siku kadang ini enggak tercapai. Maka tempat berwudu itu sebaiknya memang tertutup. Nah, kalau kayak saya kan harus pakai buka baju dulu kan, nah, sudah contohnya seperti itu. Jadi sampai siku itu harus. Bila mana tidak sampai siku maka tidak sah wudu kita. Kalau wudu kita tidak sah, sholat kita juga tidak. Nah ini kan rentetannya berat ini.
rentetannya menjadi berat. Baik, ini adalah 6 hal yang menjadi rukun dari wudu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Monggo sebelum kita lanjutkan tentang kesunahan, silakan. Dalam bahasa Jawa atau bahasa kitab, berwudu dengan napuk wajah. Apa napuk wajah itu? Air terus dengan keras gitu. Apa bahasa Indonesia itu? Gitu ya. Oh, ya. Kan saking kesusune tadi, cepetan gitu. Sehingga muncrat. Itu berhukum makruh. Apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh, ya boleh saja. Tapi hukumnya makruh. Dan cipratan ini itu kan tidak membatalkan orang lain, karena air yang mustakmal, air yang tohir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan, tapi itu berhukum makruh. Begitu nih. Nah, ada yang lain mungkin? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Adapun kesunahan berwudu, ini banyak kita tinggalkan ini kesunahan wudu itu nih. 1, bersiwak setelah membasuh kedua telapak tangan sebelum berkumur. Setelah membasuh, bersiwak dulu, baru berkumur. Sampai nggih nglakoni ini. Angel ya. Jadi sunnah itu banyak yang kita tinggalkan sebenarnya. Banyak sekali. Yang kedua, membaca basmalah bersamaan dengan mencuci telapak tangan. Jadi ketika membasuh tangan itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membasuh telapak tangan. Yang keempat, berkumur dengan memasukkan air. Berkumur dan kemudian dilanjutkan istinsak dan istinsar. Napa istinsak nih? Menghirup air dengan hidung, bukan begini. Jadi air diambil di telapak tangan, dihirup, istinsak namanya. Kemudian istinsar, dibuang dengan keras. Dan ini dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa. Makruh hukumnya. Sunnah manakala kita tidak puasa. Ketika kita puasa berhukum makruh. Adapun tamatmat itu berkumur. Bagi orang yang berpuasa ketika berwudu di pagi hari hukumnya sunnah. Ketika setelah lewat duhur maka hukumnya menjadi makruh. Jadi hukum itu berubah begitu memang. Jadi hukum itu harus berubah mengikuti keadaan. Jadi nek bar duhur kok wudu kemu itu hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Niku garing-garinge gorokan. Apa meneh kok bolak-balik wudu. Jadi hukum itu begitu memang. Hukum itu selalu seperti itu. Yang kelima, mengulang 3 kali basuhan. Mengulang 3 kali itu hukumnya sunnah. Bakune wudu, fardunya wudu itu 1 kali. Bila dilakukan 2 kali itu baik. Bila dilakukan 3 kali itu yang terbaik atau kesunahan. Mengulang 3 kali, membasuh wajah, tangan. Kalau 3 kali itu yang terbaik, kesunahan. Faman zada faqad asa'a wa dolama. Kok diulang 4 kali atau 5 kali, maka itu berhukum makruh. Faqad asa'a wa dolama, kata Rasulullah. Maka menjadi jelek. Menjadi jelek. Jadi semua itu dengan ukuran. Jadi 3 itu sudah batas maksimal sudah. Panjenengan kok ana wong kena penyakit jenenge ragu-ragu. Ketika mbasuh wajah mau irunge wis kena apa durung, dibaleni meneh. Dibaleni itu justru menjadi jelek. Faqad asa'a wa dolama.
sudah. Jadi batas maksimalnya tiga kali. Yang keenam, mengusap keseluruhan rambut kepala, sunnah. Wajibnya 1 helai, sunnahnya seluruh kepala. Jadi kalau ono wong membasuh kepala semua itu sunnah, jangan dimasalahkan. Yang ketujuh, membasuh telinga. Jadi telinga itu sunnah, ora usah ya ora apa-apa, tetap sah wudu. Yang kedelapan, tasbik, menyela-nyela jari tangan dan kaki di sela-selani. Nah, ini tasbik namanya, ini sunnah. Jadi ketika membasuh tangan di sela-selani, sikil nggih ngoten, di sela-selani. Yang kesembilan, mualah, bersambung ketika masih basah. Itu sunnah seperti yang saya terangkan tadi. Yang ke-10, mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri. Di panjenengan wudu tangan kiwa sik, boleh tidak? Boleh, karena kanan itu sunnah, tidak membatalkan gitu maksudnya. Jadi saking kesusune wudu akhirnya tangan kiwa dhisik. Apakah boleh? Kalau pertanyaannya apa boleh? Boleh, tidak batal wudunya, tetap sah, tetapi tidak melakukan sunnah. Sudah. Yang ke-11, memanjangkan basuhan wajah hingga lipatan leher. Lipatan leher itu sini. Jadi membasuh sampai lipatan leher. Makanya saya tadi pakai jempol mencontohkan. Nah, ini hukumnya sunnah. Lipatan leher itu bagian atas. Itu hukumnya sunnah. Yang ke-12, tidak meminta bantuan orang lain untuk menuangkan air wudhu. Jadi wudhu kok banyune pas terbatas, minta bantuan orang lain menuangkan air wudhu, itu makruh hukumnya. Yang ke-13, tidak mengusap air wudhu yang menempel pada anggota wudhu. Jadi nek rampung wudhu aja diandui, itu sunnah. Itu sunnah. Dalam hadis disebutkan bersamaan dengan menetesnya air wudhu itu maka menjadi logrok. Apa logrok itu bahasa Indonesia? Rontok dosa-dosa kita. Hadisnya berbicara begitu. Maka disunahkan ketika berwudu selesai ojo diandui, biarkan. Lula teles kabeh Pak, iya. Ya memang teles wong diwudoni gak oleh teles. Iya. Memang begitu. Selanjutnya memulai basuhan dari atas. Wajah memulai basuhan dari atas. Adapun untuk tangan dimulai jari-jari. Demikian pula untuk kaki, dimulai jari-jari. Selanjutnya menghadap ke arah kiblat. Nah, ini yang termasuk jarang kita lakukan. Berwudu menghadap ke arah kiblat. Biasanya berwudu itu mengikuti panggonane wudu. Maka sebenarnya ketika membangun masjid, musola, tempat ibadah itu harus mengerti fikih sing membangun itu, sehingga desainnya itu sudah diarahkan sedemikian rupa sehingga mudah melakukan ibadah yang bersifat sunnah. Yang selanjutnya tidak berbicara ketika melakukan wudu. Ini sunnah. Jadi sampean kok wudu karo jagongan itu boleh enggak? Boleh. Kalau ngomong boleh, boleh, tapi meninggalkan kesunahan. Ya apa kabare? Mau garapanmu oleh piro karo wudu? Ya boleh, tapi ya lucu gitu. Artinya begini, ini agar kita lebih luas, ngoten nggih. Luas. Jadi berbicara fikih itu harus luas. Harus luas. Sehingga ketika orang melakukan seperti ini kita tidak menyalahkan. Tidak mudah menyalahkan. Karena begini, saya itu kalau rojab biasanya ke Mekah biasanya. Sudah jadi kebiasaan kalau setiap masuk masjid sebelum saya sholat atau duduk iktikaf, saya mesti ngambil air zam-zam. Setelah ngambil air zam-zam, saya mesti minum, baca doa terus minum. Saya minumnya mesti berdiri.
Itu kan di pintu masuk itu kan banyak tong-tong berisi air zam-zam. Suatu ketika saya ditegur orang, saya negur ya wong Indonesia ya. Pak, mohon maaf, sebaiknya kalau minum sambil duduk. Gitu katanya begitu. Katanya begitu. Orang ini mengatakan begitu. Nah, ya saya ucapkan, ya terima kasih. Nah kebetulan saya bersama beberapa jamaah. Jamaah saya terus mengatakan, loh Pak, minum zam-zam itu yang benar bagaimana? Minum zam-zam yang benar itu justru sunnah berdiri menghadap kiblat, bukan duduk. Sunnah berdiri menghadap kiblat. Lagi pula begini, bila orang itu meninggalkan sunnah, tidak perlu disoal, tidak perlu dielingno. Kenapa begitu? Terlalu banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan. Contoh bab wudhu ini tadi, yang kita tidak melakukan berapa banyak? Banyak sekali, betul enggak? Banyak sekali. Dan itu tidak perlu kita menegur orang lain, karena itu bersifat sunnah. Manakala itu bersifat wajib, itu membatalkan. Maka kita bila mengetahui, kita ingatkan orang itu menjadi lebih baik. Pak nuwun sewu sikute kok ketinggalan dereng teles, lah itu boleh. Tapi manakala itu sunnah tidak perlu kita ingatkan, karena terlalu banyak yang kita tinggalkan. Ini belum tentang doa-doa. Doa ketika berwudu, ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi, dan seterusnya. Gitu. Ketika membasuh kaki, Allahumma sabit qadami ala sirat, dan seterusnya. Itu doa-doa yang disunahkan dibaca ketika berwudu. Jadi setiap gerakan itu ada doanya. Setiap gerakan dalam berwudu ada doanya. Nah, kita melakukan enggak? Nah, kan enggak toh? Nah, jadi kalau urusan sunnah itu kita enggak perlu mengingatkan orang lain. Kenapa? Karena terlalu banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan. Makanya sunnah itu tetap hukumnya sunnah. Kita kerjakan semampu kita. Sudah. Ini adalah kesunahan di dalam berwudu, dan masih banyak yang lain sebenarnya. Contohnya doa-doa di dalam wudu, doa bukan niat ya. Doa dan niat itu beda. Contohnya ketika kita masku ba'dur ra'si, mengusap sebagian rambut kepala. Kita berdoa, Allahumma harim sa'ri wa basari alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku dari api. Itu doanya wudu. Ketika masku ba'dur ra'si, mengusap sebagian kepala. Ketika membasuh kaki, Allahumma sabit qadami ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku ketika berjalan di sirotol. Ini doa-doanya wudu. Dan masih banyak yang lain. Semua itu sunnah. Nah, begitu nih. Sudah. Sampai sini ada pertanyaan mungkin tentang sunnah-sunnahnya wudu. Kaya enek sunai wudu jarang ditakokno. Napa terlalu banyak dan kita jarang melakukan. Ada mungkin? Lanjut, oke, baik. Kita lanjutkan. Sekarang isbaghul wudu. Isbaghul wudu itu adalah praktek menyempurnakan wudu. Tadi kan dipisah-pisah. Ini wajibnya wudu, ini sunnahnya wudu. Sekarang kita urutkan. Adapun isbaghul wudu yang pertama adalah mempersiapkan air yang banyak lalu berdiri menghadap kiblat. Jadi sebelum kita berwudu kita harus tahu ini, airnya cukup atau tidak, airnya memenuhi syarat atau tidak. Biasanya kita berwudu itu nggak mikir air ini memenuhi syarat atau tidak, pokoknya wudu. Padahal kalau airnya tidak memenuhi syarat untuk berwudu, maka wudu kita menjadi tidak sah. Maka perhatikan airnya. Kemudian menghadap ke arah kiblat karena itu sunnah. Lalu membaca basmalah saat mencuci kedua telapak tangan. Kedua. Yang ketiga bersiwak. Menggunakan siwak. Siwak dan sikat gigi itu tetap beda.
tetap beda, tidak sama. Tidak sama, ya. Bersiwak, menggunakan siwak dan sikat gigi itu tetap berbeda. Kenapa saya sebut begitu? Karena kesunahan bersiwak ketika berwudu, ketika mau makan, setelah makan, mau sholat, mau membaca Quran, mau berzikir, mau bepergian, pulang dari bepergian, ini kesunahan bersiwak. Kalau siwak disamakan dengan sikat gigi, sampean sikat gigi berapa kali? Rontok untune sampean, kan begitu kan? Jadi tidak sama, tetap tidak sama. Siwak dan sikat gigi itu tetap tidak sama. Walaupun memper-memper, podo-podo urusan gigi, tapi berbeda. Karena kesunahan bersiwak itu sebelum tidur, bangun tidur, sebelum berwudu, sebelum sholat, sebelum baca Quran, sebelum zikir, sebelum makan, setelah makan, sebelum bepergian, pulang dari bepergian. Ini sunnah-sunnahnya bersiwak. Tadi kita tahu 10 dewi. Dan sedina terus sikat gigi 10 kali lah protol untune kan gitu kan. Ini tetap berbeda. Gitu ya. Sudah. Yang ketiga adalah bersiwak. Yang keempat berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Tamat berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, istinsak wal istinsar. Yang kelima niat manakala membasuh wajah. Jadi niatnya wudhu itu bersamaan dengan membasuh, nawaitul wudhu'a bersama dengan membasuh wajah. Itu panggonane niat. Ini jangan sampai salah. Jadi berniat itu bukan di awal, tapi ketika membasuh wajah. Ini jangan sampai salah. Kalau ini salah ya tidak sah. Wudhu kita menjadi tidak sah. Sudah. Yang keenam, membasuh wajah mulai bagian atas sampai dengan leher atas, disertai sudut mata dan menyela-nyela jenggot. Seperti tadi, nek jenggote ada jenggotnya di sela-sela nih. Kalau ndak ada ya ndak perlu. Yang ketujuh, membasuh tangan kanan lalu kiri dengan nyela-nyelani jari tangan. Kalau pakai cincin tidak perlu dilepas, hanya perlu digerakkan saja. Hanya perlu digerakkan saja. Begitu caranya. Selanjutnya kedelapan, mengusap seluruh kepala. Itu kesunahan. Yang kesembilan, membasuh telinga kanan lalu telinga. Begini para jamaah. Jadi yang dimaksud mendahulukan kanan kemudian kiri itu begini, seandainya 3 kali, bukan tangan kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, bukan begitu. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, itu yang dimaksud gitu ya. Bukan kanan kiri, bukan. Kanan 3 kali baru kiri 3 kali. Jadi dalam beragama itu memang ada kesunahan namanya tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan. Pakai baju tangan kanan dulu, gitu. Baru tangan kiri. Pakai celana kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Sampeyan nggih praktek ngeten napa mboten? Melepas baju napa? Kiri dulu baru kanan. Apa ndak boleh Pak bareng-bareng? Loh, kalau pertanyaan apa ndak boleh, ya boleh, wong ini sunnah kok. Ini sunnah. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Nek bareng Pak, nek bareng khawatir kepleset, mencolot kan. Boleh. Pakai sandal kaki kanan dulu baru kiri. Melepas sandal kaki kiri baru kanan. Sama nek mlebu masjid kaki kanan dulu. Padahal melepas sandal kaki kiri dulu. Bagaimana prakteknya? Ayo dibayangkan. Masuk masjid itu sunnah kaki kanan, betul ya? Melepas sandal, melepas itu sunnah kaki kiri dulu. Piye kira-kira? Sunnah nyopot sandal kaki kiri, padahal masuk masjid kaki kanan. Bagaimana kira-kira?
Nah, sandalnya diidek dhisik. Jadi kaki kiri melepaskan dirinya dari sandal, menginjak sandal yang kiri, kaki kanan melepas dari sandal, baru masuk ke masjid. Prakteknya begitu. Ini era tahu praktek ya bingung, gitu. Nah, memang tayamun, bahkan sampai nyolati jenazah itu juga disunahkan tayamun, memanjangkan bagian kanan jenazah. Nek dadi imam sholat jenazah, jenengan ate ngimami apa ora? Itu disunahkan bagian kanannya jenazah lebih panjang dari kiri. Ini jenazah mama. Imamnya sebaiknya di sini, sehingga sebelah kanan jenazah ini lebih panjang dari sebelah kiri. Ini namanya tayamun, mengutamakan yang sebelah kanan, karena besok timbangan amalnya akan diberatkan yang sebelah kanan, artinya kebaikan. Yang nomor 10, membasuh kaki hingga betis, dimulai dengan menyela-nyela jari kaki kanan lalu kaki kiri. Tasbik disela-selani, jari kaki disela-selani, selempitane jari niki. Yang ke-11, membaca doa. Bukan hanya doa setelah wudhu, tapi doa-doa dimulai ketika membasuh tangan. Membasuh tangan, tamat-mat berkumur, membasuh wajah, masku ba'dur roksi, mengusap sebagian kepala. Ini doa-doanya dibaca semua. Lah ini adalah isbagul wudhu, menyempurnakan wudhu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini masih tentang wudhu nih. Pak, ndak apal saya Pak, yang penting yang wajib dulu supaya wudhu kita menjadi sah. Silakan. Iya, betul. Itu termasuk sunnah. Termasuk ketika sholat. Ini nanti kalau bab sholat saya akan terangkan banyak. Jadi gerakan sholat, Allah, ini yang turun kanan dulu, baru kiri. Ini namanya tayamun. Allah. Nanti insya Allah bab sholat. Ini kan kita masih bab wudhu. Ini hanya sekedar contoh. Jadi ketika takbir, tangannya ditaruh dulu, baru membaca takbir. Bukan begini, Allah, bukan begitu, tapi ditaruh dulu. Setelah sampai di tempatnya, baru membaca takbir. Allah, yang turun kanan dulu, baru kiri. Akbar. Ini namanya tayamun, mendahulukan yang kanan. Demikian pula ketika bergerak turun, turun dengkulnya tangan dhisik, tangannya kanan dulu, itu juga tayamun namanya. Betul, itu termasuk sunnah, itu termasuk sunnah. Dan banyak, insya Allah nanti banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam gerakan-gerakan itu. Tetap yang harus amat sangat kita perhatikan yang wajib, supaya wudhu kita, sholat kita sah. Adapun yang sunnah sak mampune sudah, karena terlalu banyak. Contoh begini, panjenengan takbir dengan mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu seperti apa? Ukurane jempol itu kira-kira saja, itu sejajar dengan lubang telinga, kira-kira itu ukuran. Adapun di dada itu jaiz itu boleh wenang, boleh sampai sini boleh. Ini ukuran. Jarinya tidak merapat, tidak pula terlalu benggang, tengah-tengah. Tidak datar, ininya datar, tidak pula tegak, tengah-tengah, agak miring. Manakala mengangkat kedua tangan, sikutnya dibuka, ini menjadi makruh. Loh, beda nih. Apa kok makruh? Nyikut tonggone gitu, itu makruh itu. Lah betul. Nanti lagi kita bahas itu di bab
di bab sholat. Jadi memang betul tayamun itu memang sunnah. Termasuk kita meludah saja kan. Kalau urusan meludah itu urusan baik atau urusan jelek? Nah, kalau jelek ke arah kiri, itu sunnah memang. Urusan baik arah kanan, urusan jelek arah kiri. Tetapi begini ini juga harus melihat keadaan. Sampai tadi sopir ngelakoni sunnah ngidu arah, ala juragane ngamuk toh lah kan. Nah, jadi begini ini juga harus melihat keadaan. Kira-kira begitulah. Nah, sudah walaupun kok sampai metiti ngelakoni sunnah sesuk ya dipraini karo juragan, ini kurang ajar sopir kan gitu kira-kira. Nah, sudah itu gambarannya seperti. Ada yang lain mungkin? Baik, kalau wudhu sudah selesai, insya Allah pertemuan depan kita akan membahas tentang tayamum, bukan tayamun. Kalau tayamun menggunakan nun kanan, kalau tayamum itu pengganti dari wudhu, pengganti dari wudhu. Jadi boleh kita tidak berwudhu menggunakan debu, tapi dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Insya Allah kita bahas pertemuan yang akan datang. Baik, ini yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan saya siang hari ini. Mudah-mudahan kajian kita dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.